Definisi perkembangan. Menurut KBBI, perkembangan memiliki arti perihal berkembang. Kemudian, arti berkembang sendiri berdasarkan KBBI adalah bertambah, memekar, atau membentang. Dalam ilmu psikologi, perkembangan memiliki arti perubahan secara kualitatif pada ranah jasmani dan rohani manusia, yang saling berkesinambungan menuju ke arah yang lebih baik atau sempurna. Yang dimaksud perubahan fisik pada perkembangan manusia di sini mengacu pada optimalisasi fungsi-fungsi organ jasmani manusia, bukan pada pertumbuhan jasmaninya. Dari sini kita tahu bahwa pertumbuhan dan perkembangan adalah sesuatu yang berbeda tetapi saling berkesinambungan. Selanjutnya, karakteristik perkembangan. Karakteristik perkembangan meliputi perubahan fungsi-fungsi organ fisik, fungsi psikologis atau kepribadian, menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar, perkembangan bahasa, perkembangan pemikiran, dan perkembangan sosio-emosi. Perkembangan memiliki dua faktor yang mempengaruhi, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terdiri dari usia, bakat, atau kemampuan yang dimiliki seseorang. Sedangkan faktor eksternal terdiri tentang proses pematangan. Ini khususnya pematangan kognitif, lalu pengalaman, dan lingkungan sekitar. Tokoh-tokoh di dalam perkembangan sosial. Yang pertama adalah Charlotte Butler. Beliau adalah seorang psikolog perkembangan. Butler mengungkapkan bahwasannya ada beberapa tahapan di dalam perkembangan sosial pada individu, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah pada umur 0-2 tahun, yaitu anak mulai mengadakan reaksi positif terhadap orang lain. Yang kedua adalah pada kurang lebih umur 2 tahun ke atas, yaitu adanya rasa bangga dan segan yang terpancar dalam gerakan dan mimiknya anak tersebut. Yang ketiga adalah lebih dari umur 2 tahun, yaitu mulai timbul perasaan simpati atau rasa antipati kepada orang lain dari anaknya tersebut. Yang keempat adalah pada masa akhir tahun kedua, yaitu anak setelah menyadari akan pergaulannya dengan anggota keluarganya. Yang kedua adalah Albert Bandura. Di dalam perkembangan sosial, beliau mengemukakan teori tentang pembelajaran sosial kognitif atau disebut juga teori pembelajaran melalui peniruan. Karena menurut Bandura, sebagian individu dalam proses belajar sosial sering melalui cara meniru pada contoh perilaku atau model. Maka dari itu, proses perkembangan sosial dan moral menurut Bandura menekankan pada cara pembiasaan, merespon atau conditioning dan peniruan. Yang ketiga adalah Erik Erikson. Erik Erikson menyatakan bahwasannya perkembangan psikososial didasarkan pada prinsip epigenetik yang menyatakan bahwa perkembangan terkuak dalam berbagai tahapan yang telah ditentukan. Ada 8 tahapan di sini atau krisis psikis yang menonjol pada waktu yang berbeda sepanjang masa hidup. Yang pertama adalah kepercayaan versus ketidakpercayaan. Yang kedua adalah otonomi versus rasa malu dan ragu-ragu. Yang ketiga, inisiatif versus rasa bersalah. Yang keempat, kerja keras versus inferior. Yang kelima, identitas versus kebingungan identitas. Yang keenam, keintiman versus isolasi. Yang ketujuh, generativitas versus stagnasi. Dan yang kedelapan adalah integritas versus keputusasaan. Yang keempat adalah Lawrence Kohlberg. Dalam penelitiannya, Lawrence Kohlberg berhasil memperlihatkan 6 tahapan di dalam seluruh proses perkembangan, pertimbangan moral anak dan orang muda. Keenam tipe ideal itu diperoleh dengan mengubah 3 tahap Piaget atau Dewey dan menjadikannya 3 tingkat yang masing-masing dibagi lagi atas 2 tahap. Ketiga tingkat itu adalah tingkat prakonvensional, konvensional, dan pasca konvensional. Pada faktor perkembangan sosial, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhinya. Faktor yang pertama ada faktor dari keluarga. Keluarga merupakan lingkungan pertama yang memberikan pengaruh besar terhadap berbagai aspek perkembangan seorang anak, termasuk perkembangan sosialnya. Kondisi dan tata cara kehidupan keluarga merupakan lingkungan yang kondusif bagi sosial seorang anak. Faktor yang kedua, kematangan. Bersosialisasi merupakan kematangan fisik dan psikis. Untuk mempertimbangkan dalam proses sosial, memberi dan menerima pendapat orang lain, memerlukan kematangan intelektual dan emosional. Faktor yang ketiga, status sosial ekonomi.
Kehidupan sosial saat ini banyak dipengaruhi oleh kondisi atau status kehidupan keluarga dalam kehidupan bermasyarakat. Sehubungan dengan hal itu, dalam kehidupan anak senantiasa menjaga status sosial anak dan ekonomi keluarganya. Dalam hal tertentu, maksud menjaga status sosial keluarganya itu mengakibatkan menempatkan dirinya dalam pergaulan yang tidak tepat. Faktor yang keempat, pendidikan. Pendidikan merupakan proses sosialisasi seorang anak agar lebih terarah. Pendidikan dalam arti luas harus diartikan bahwa perkembangan anak dipengaruhi oleh kehidupan keluarga, masyarakat, dan kelembagaan. Faktor yang kelima, kapasitas mental, emosi, dan intelijensi. Kemampuan berpikir mempengaruhi banyak hal seperti kemampuan belajar, memecahkan masalah, dan dalam berbahasa. Anak yang berkemampuan intelektual tinggi akan berkemampuan bahasa secara baik. Pada kasus tertentu, seorang yang jenius atau superior sukar untuk bergaul dengan kelompok yang sebaya, karena pemahaman mereka telah setingkat dengan kelompok umur yang lebih tinggi. Jadi sebaliknya, kelompok umur yang lebih tinggi atau dewasa akan lebih tepat dan menganggap atau memperlakukan mereka secara lebih baik.